Pertarungan terakhir Presiden Jokowi, ditulis oleh Kuku, dilansir dari sewor.com. Presiden mengumumkan pandemi COVID-19 berakhir pada bulan Juni 2020 dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa pada bulan Juli 2020. Pernyataan beliau sebagai seorang presiden boleh dikatakan sebuah pertarungan terakhirnya. Mengapa ini merupakan pertarungan terakhirnya? Karena Jokowi sedang dikepung oleh banyak pihak, dari luar negeri maupun dalam negeri. Ibarat sebuah game, ini stake terakhir mengalahkan raja musuh. Dari luar ada WHO, yang sebelumnya mencoba menakut-nakuti Indonesia. Indonesia akan menjadi epicentrum baru pandemi COVID-19 selanjutnya, sehingga bisa jadi kepanikan sendiri di tengah rakyat. Selain dari luar negeri seperti WHO, ada juga dalam negeri seperti beberapa waktu lalu. ID menyatakan korban kematian akibat COVID-19 lebih dari 1.000 orang. Pernyataan kedua lembaga kesehatan tersebutlah yang disebut oleh PKS menjadi dasar kritikannya kepada pemerintah, bahwa Vietnam lebih baik daripada Indonesia dalam penanganan COVID-19. Kedua lembaga kesehatan yang sangat terpandang tersebut mulai dijadikan pijakan narasi para oposisi untuk menggoyang pemerintah, serta mulai membangun rasa ketidakpercayaan di rakyat kepada pemerintah. Maka tidaklah heran jika Jokowi begitu marah. Belum pernah ada ceritanya sebuah lembaga non-pemerintah seperti ID yang disorot oleh Presiden secara langsung. ID telah mengambil atensi Presiden, sehingga Presiden siap berhadapan-hadapan langsung dengan ID untuk membuktikan ucapan ID yang menyatakan ada lebih dari 1.000 kematian karena COVID-19. Data yang sangat kontra karena pemerintah menyajikan data kematian pasien COVID-19 tidak sebanyak itu, sehingga pamor kredibilitas pemerintah terlecehkan yang membuat Jokowi begitu marah. Jokowi pun tahu legitimasinya serta kredibilitasnya sedang diruntuhkan. Hal ini seakan akan ada semacam satu narasi yang dipimpin oleh dirijen atau konduktor sebuah orkestra yang berada entah di mana untuk meruntuhkan pamor serta kredibilitas Presiden Jokowi dengan membangun narasi besar, yaitu pemerintah menyembunyikan data karena tak berhasil menangani wabah COVID-19 seperti negara lain, yaitu Vietnam. Kita ingat sebelum-sebelumnya Anies Baswedan dengan jurus bergetarnya menyatakan data kematian warga DKI yang menggunakan protap COVID-19 ada 283 orang, di mana saat itu data pemerintah hanya puluhan orang. Kemudian para receh-recehan oposisi seperti Raffio Putra juga mencoba membuat narasi dengan tujuan yang sama, yaitu agar pamor dan kredibilitas pemerintah jatuh dengan menggaungkan bahwa pemerintah, yaitu BNPB, melakukan penyesatan data jumlah pasien COVID-19. Jika ditelusuri satu persatu, seperti ID yang diladeni oleh seorang Jokowi untuk buka-bukaan data, jika tidak ingin disebut tukang memperkeruh suasana atau pihak manapun terkait data yang dikeluarkan pemerintah, tidak ada satupun yang mengeluarkan data tandingan yang menyatakan data pemerintah salah atau menyesatkan. Mereka-mereka yang kontra pemerintah sampai saat ini hanya bernarasi semata tanpa mengeluarkan data tandingan. Meskipun begitu, Jokowi akhirnya paham bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap keberhasilan dari apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan keluarnya kritikan dari PKS. Semua skenario seolah-olah terbaca jelas oleh Jokowi. Mereka yang mengkritik penanganan COVID-19, tapi di lain pihak tidak ingin berada dalam satu komando Presiden Jokowi. Hal ini terbaca, yaitu mereka ingin lockdown atau karantina wilayah, tapi menolak darurat sipil.
Seakan-akan mereka ingin bebas mengatur wilayah beserta sumber dayanya melalui kepala daerah yang pro ke mereka, tanpa adanya keterikatan atau komando pemerintah pusat. Cara permainan para oposisi telah terbaca oleh kejeniusan Presiden. Presiden tahu jika wilayah-wilayah rusuh, semuanya akan berbalik menjadi Salawi atau semua salah Jokowi. Presiden paham benar akan skenario yang akan dimainkan selanjutnya. Krisis ekonomi yang membuat rakyat tidak lagi peduli terhadap apapun kecuali makan, maka akan mudah terprovokasi dan ikut-ikutan terbakar emosi. Untuk menjadi kaum Salawi akan menjadi hal terburuk berikutnya. Akhirnya Jokowi pun bersiap diri. Beliau memerintahkan panglima perangnya, Jenderal Doni Monardo, untuk melakukan serangan akhir, yang membuat ini menjadi pertarungan terakhir seorang Jokowi di stek ini. Didahului pernyataan Presiden bahwa Indonesia akan keluar dari wabah COVID-19 di bulan Juni 2020 lalu. Pernyataan ini dikuatkan oleh sang Jenderal Doni Monardo bahwa Jakarta mengalami perlambatan pasien yang terkena COVID-19. Kedua pernyataan tersebut sangat tegas, bermakna ajakan perang terbuka. Jokowi seakan mengajak siapa yang berani membantah, ayo kesini buka datanya. Kalau salah data dan bikin rusuh, tak ampemi sampean. Begitupun Jenderal Doni yang diketahui telah memakai pakaian dinas TNI-nya, sehingga banyak yang memprediksi dia bersama pasukan tempurnya siap menghantam siapapun yang buat rusuh. Sebagaimana diketahui bersama, Jakarta merupakan daerah yang korban wabah COVID-19 terbesar di Indonesia. Tapi meskipun begitu, Gubernur DKI seakan-akan tidak puas dengan jumlahnya, ingin lebih besar lagi dengan menggunakan jurus bergetar maupun efek kejut. Maka berikutnya adalah berhadap-hadapan langsung dengan Jenderal Doni yang sudah siap siaga menabuh genderang perang jika jurus getar maupun efek kejut dilakukan kembali. Pertarungan terakhir seorang Jokowi ini mempunyai resiko sangat besar, karena jika dia meleset sehingga bulan Juni 2020 malah semakin meningkat korban karena wabah COVID-19, maka narasi-narasi Presiden tukang ngibul akan semakin menggema di seantero negeri dan dirinya berada di ujung tanduk. Bukan tidak mungkin Juni-Juli pertarungan terakhir kalah karena sesuatu hal, maka ketidakpercayaan rakyat kepada Jokowi membuka jalan kejatuhan seorang Jokowi dari kursi presiden. Maka inilah pertaruhan terakhir pemimpin kita, yaitu Presiden Jokowi. Jangan mengaku relawan atau loyalis Jokowi jika kita tidak membantunya dalam pertarungan terakhir Jokowi di stek ini.